Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Unsa Fatiatur Rizky, NIM 201101010043, kelas B1 KIR. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling dalam hal fungsi, layanan, pengertian, tujuan, dan asas-asas pada bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Menurut Serter dan Stone pada tahun 1981, bimbingan merupakan suatu pertolongan yang dapat diberikan kepada orang lain untuk dapat membantunya yang sedang mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan sosial, mental, fisik, dan intelektual, kejiwaan, emosi, dan juga kerohanian. Konseling menurut pendapat Arogres pada tahun 2003 merupakan rangkaian kontak atau hubungan secara langsung dengan individu yang tujuannya memberikan bantuan dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Yang selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling. 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan lainnya. Layanan pada bimbingan konseling. 1. Layanan dasar. Layanan dasar ini mencakup layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, bimbingan individual, dan sebagainya. Yang kedua, layanan responsif. Layanan responsif ini mencakup konseling kelompok, konseling individual, kunjungan rumah, dan sebagainya. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual ini mencakup bimbingan belajar, bimbingan karir, dan penyaluran. Yang keempat yaitu dukungan sistem, mencakup kolaborasi dengan aspek TV dan warga sekolah. Yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi, berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dan fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat yaitu fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling berupaya bersifat kuratif. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu proses konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian. Yang keenam yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, staf, dan konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedelapan, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir. Yang kesembilan, fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
Yang ke-10, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Asas-asas dalam bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. 2. Asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. 3. Asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya bergantung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. 4. Masalah asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang lampau dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian ini juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak menunda-nunda pemberian bantuan. Ini harus mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan yang lain. Yang kelima, asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaknya selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jadi, jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Yang keenam, asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing mudah melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, harus diraih oleh individu yang bersangkutan. 7. Asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang maju. 8. Asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. 9. Asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu atau kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. 10. Asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. 11. Asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli, seperti kepada psikolog atau dokter.
Yang terakhir yaitu asas tutur handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.